Oke, selanjutnya untuk membuat suatu model hidrologi kayak yang udah dijelasin di kelas, sebenarnya dasarnya ada 3. Apa aja sih komponennya? Pertama ada subdas, bukan das, data das, data rich, dan data hujan. Ini bakal gue bagi jadi 3 part. Pertama untuk data das. Data das cukup simpel. Ini at least gue bakal ngejelasin sesuai dengan yang ada di hack HMS kita. BTW ini salah lagi. Ini transform ya. Transform SCS something lah. Gue agak lupa. SCS unit hydrograph. Unit hydrograph. Oke. Nah, jadi buat subdas sendiri, at least yang kita pelajarin, kalau misalnya kalian lihat tuh sebenarnya banyak lah, yang lain-lain lah. Cuman at least yang kita pelajarin itu ada 2. Pertama, loss sama transform. Kalau misalnya loss, itu inputnya ada apa aja sih? Dia ada 3. Initial abstraction, curve number, dan impervious. Nah, di sini impervious bakal diasumsikan 0 gitu. Ya udah nggak usah dimain-mainin lah. At least kalaupun kita nggak ngerti alasannya kenapa, alasannya karena nggak dipelajarin gitu lah. Gue agak lupa jujur. Cuman asumsi gue adalah impervious kan artinya tuh persentase penyerapan air kan. Jadi asumsinya kalau misalnya kita ngeliat di daerah urban, imperviousnya tuh sebenarnya mendekati 0 gitu. Kenapa? Karena lu lahannya tuh udah paved semua gitu. Udah ketutup konkret semua. Dengan logika, konkret nggak harusnya menyerap air dong. Gitu. Itu asumsi gue. Cuman cemiu ya, lagi-lagi. Anyway, kita balik lagi. Oke, untuk data loss, SCS curve number, dia itu pertama ada initial abstraction. Initial abstraction itu didapetin dari rumus yang ini. IA sama dengan 0,2 kali S. Nah, S itu apa sih, Sam? S-nya adalah ini. Set. Nah, kalau kalian perhatiin variabel apa yang kurang adalah si CN. CN tuh apa sih, Sam? CN tuh curve number. CN tuh curve number, dapetnya dari mana? Caranya adalah, pertama, misal kalian punya suatu das, kalian harus tahu dulu tutupan lahan atau tata guna lahan. Ini simpelnya kalau ada yang masih bingung perbedaannya, kalau tutupan lahan tuh sebenarnya lebih ke generalnya aja. Biasanya tuh orang kalau tutupan lahan, yaudah tutupan lahan, lahan hijau, lahan terbuka, perairan, dan pemukiman. General banget. Sedangkan kalau misalnya tata guna lahan, itu lahan hijau sendiri pun dibedakan gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya nilai CN tuh berbeda-beda gitu. Misalnya lahan hijau, dibedakan untuk apa? Satu, padang-padangan, rumput padang rumput. Habis itu hutan. Habis itu kebun. Itu kan nilai penyerapan airnya berbeda-beda gitu. Itu tata guna lahan. Nah, karena kita pakai data RBI di sini, tata guna lahan kita berbeda-beda. Di sini kalau kalian perhatiin, ini tata guna lahan gue udah dapat area-areanya. Ya kan? Nah, semisal kata gue ambil si semak belukar nih yang gede banget nih. Anggap dia punya suatu luas A meter persegi. Ya kan? Nah, si A meter persegi ini, itu selanjutnya adalah, gue ambil sampel aja ya. Selanjutnya adalah kita harus cari kelas tanahnya. Misal kelas tanahnya dikasih tahu D. Ya kan? Nah, nanti tuh biasanya ada tabel yang Van Techow. Menunjukkan misalnya contoh semak belukar ya. Semak belukar, dia biasanya di atas gini, A, B, C, D. Ini ada fair, good, something. Itu balik lagi ke asumsi kalian. Yang penting kalian punya justifikasi untuk asumsi pemilihan dari tabel di Van Techow itu. Mau kan pasti ada yang gini, 50%, 75%, fair, good. Dalam hidrologi, itu tuh menurut gue, at least dengan pengetahuan gue sekarang ya, itu tuh benar-benar asumsi banget gitu. Yang penting adalah kita punya alasan kenapa kita asumsi itu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya A, B, C, D itu tuh dia ngaruhi jenis tanahnya gitu. Dengan konteks biasanya nilai D itu
nilai yang lebih nggak nyerap air. Dalam artian dia tuh mengalirkan limpasan tuh cepat gitu. Makanya biasanya nilai dia tuh lebih besar. Bukan biasanya, nilai dia lebih besar. Contoh ini 70, 75, 80, 85. Karena kita semak belukar dan kelas tanah kita D, maka akan kita ambil nilai CN-nya segini. Oke. Nah, nanti kalian lakukan untuk tiap luasan-luasan ini. Pasti kan nanti kalian bakal dapat banyak nilai CN dan luasnya masing-masing kan. Setelah itu, kalian hitung terbobotnya. Terbobotnya gimana? Nilai CN 1, CN pertama dikalikan luas pertama. Ini kalian iniin, terus ditambah CN ke I dikalikan A ke I dibagi A1 tambah AI. Ini artinya, ini gue menotasikan deret ya, jadi kayak bisa berapapun gitu terbobot itu. Nah, ini nih perdas. Kalau misalnya kita bicara subdas, kita harus tinjau tutupan tata guna lahan itu per subdas dan didapatkan nilai CN terbobotnya tuh per subdas kayak begini. Begitu. Setelah kita dapat CN, kita balikin ke sini, kita dapat nilai S, kita masukin ke sini, dapatlah nilai IA. Gitu ceritanya. Oke, selanjutnya untuk transform ya. Untuk transform itu kita meninjau pakai rumus, at least yang diajarin ya. Kita pakai rumus Kirpik gitu. Pakai metode di sini lag time ya. Lag time tuh SCS, unit hydrograph gitu. Dengan TC-nya, time of concentration itu pakai Kirpik. Nah, di sini kalian perhatiin. Untuk L sama S-nya, nah sebenarnya tuh tergantung data yang disediakan soal. Cuman, kalau misalnya yang gue baca dari bukunya si Van Techow, L-nya itu tuh panjang sungai terpanjang di subdas tersebut atau di das tersebut gitu. Itu untuk L-nya. Untuk S-nya adalah average watershed slope. Artinya tuh kemiringan rata-rata dari basin atau subbasin tersebut. Nah, tapi Sam, gimana kalau misalnya pas di soal disuruhnya pakai kemiringan dari si sungai terpanjang? Kalau misalnya emang dikasih taunya kayak gitu, udah ikutin aja soalnya. Cuman setahu gue untuk definisinya tuh dia average watershed slope. Cuman balik lagi, untuk hidrologi tuh bener-bener asumsi banget gitu. Itu untuk TC ya. Nah, tapi si TC tuh nggak bisa lu plek-plek ketiplek langsung lu masukin sini. Lu harus kaliin sama faktornya dulu 0,6 untuk jadi lag time. Begitu. Oke, itu untuk parameter basinnya.